Shalom. Renungan hari ini saya beri judul agak unik, yaitu kacamata, kemudian masker, dan cuci tangan. Ya. Kenapa Pak judulnya kok kacamata, masker, dan cuci tangan? Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Selain melalui Alkitab atau firman Tuhan, maka Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui alam semesta ini, melalui ciptaannya. Dan banyak cara Tuhan berbicara kepada kita, dan salah satunya melalui kejadian-kejadian yang sedang kita alami. Sebagaimana kita ketahui, hari ini dunia dilanda COVID-19 sehingga menjadi pandemi. Dan di mana-mana kita disarankan, dianjurkan bahwa kalau kita keluar rumah, kita harus pakai kacamata. Kenapa harus pakai kacamata? Agar supaya COVID-19 ini, virus COVID-19 tidak bisa masuk ke tubuh kita melalui mata. Yang kedua, kita harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Kita harus pakai masker agar supaya droplet virus COVID-19 tidak keluar dari mulut kita dan membuat orang lain sakit atau terpapar COVID-19. Dan kemudian kenapa kita harus cuci tangan? Supaya tangan kita bersih. Kalau tangan kita ada virusnya ketika kita menyentuh bagian-bagian tubuh kita, karena tangan kita sudah bersih, maka kita tetap sehat, ya. Nah, melalui kejadian-kejadian itu kemudian Tuhan itu mau berbicara kepada setiap kita bahwa yang pertama kita harus menjaga mata kita. Kita harus pakai kacamata. Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 berkata demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oh, jadi ternyata terang dan gelapnya tubuh kita itu sangat ditentukan oleh apa yang masuk di dalam mata kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati pakai mata kita. Pepatah Indonesia berkata, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi ternyata mata punya peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Satu kali Raja Daud sedang berjalan-jalan di teras rumahnya, di soto rumahnya. Dan waktu dia jalan-jalan di teras kamar rumahnya, maka dia melihat ada orang sedang mandi, dan itu adalah Batseba. Tidak ada yang salah dengan orang yang mandi di kali pada waktu itu. Tetapi Daud salah menggunakan matanya, dan sebagaimana kita ketahui akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, ya. Jadi hati-hati Saudara, mata bisa membawa kita hidup benar maupun hidup tercemar. Maka itu kemudian Daud sangat pengalaman dengan matanya, dan dia menulis lagi di dalam kitab Mazmur 101. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca secara lengkap setelah melihat siaran ini. Ya, Mazmur 101, saya akan bacakan hanya ayat yang ketiga. Dikatakan oleh Daud begini. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku, ya. Jadi Daud kapok, dia benar-benar bilang, Tuhan, aku mau jaga mataku sehingga tidak ada lagi perkara-perkara dursila yang masuk kepadaku melalui mataku. Apa itu yang disebut perkara dursila? Dari Mazmur 101 Daud berkata, ada 3 hal yang disebut perkara dursila, yaitu yang pertama kekerasan. Bersama saya ucapkan kekerasan. Yang kedua romantisme. 2, 3 romantisme.
Dan yang ketiga adalah mistik atau supranatural. Ya, sebutkan mistik atau supranatural. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita stay at home, maka kemudian karena kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan kemudian beribadah juga di rumah, kita punya waktu yang cukup banyak di dalam rumah kita. Sehingga kita mempergunakan alat-alat elektronik, gadget, kemudian handphone, televisi, dan lain sebagainya untuk kita komunikasi dengan dunia luar. Itu tidak salah, ya. Itu sekali lagi tidak salah. Tapi sebagaimana kita ketahui melalui sosial media ini, kita bisa melihat hal-hal yang baik sampai hal-hal yang tidak baik. Kita bisa melihat hal-hal yang kudus sampai dengan hal-hal yang tercemar. Melalui media sosial ini kita bisa melihat hal-hal yang membangun dan hal-hal yang merusak. Kita bisa melihat hal-hal yang berguna untuk hidup kita, untuk keluarga kita, maupun untuk hal-hal yang tidak berguna buat hidup kita. Nah, anehnya sekarang film-film drama itu menjadi salah satu pilihan buat anak-anak Tuhan untuk menghabiskan waktunya. Ingat, film-film itu hanya tontonan. Maka itu jangan luangkan waktumu berjam-jam di depan gadgetmu untuk menonton film-film drama. Kalau engkau memakai waktumu begitu banyak untuk menonton hal-hal yang demikian, 3 hal ini tadi, kekerasan, kemudian romantisme atau drama, kemudian mistik atau supranatural ini, maka cepat atau lambat 3 hal ini akan menjadikan tuntunan di dalam hidup kita. Tidak boleh, ya. Jadi 3 hal ini itu harus menjadi tontonan, bukan tuntunan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang melalui YouTube misalnya, atau melalui sosial media yang lainnya, sarana yang lainnya, Instagram, Facebook, ya, itu gereja-gereja yang merekam ibadahnya dan kemudian disiarkan secara online itu amat sangat banyak. Jumlahnya luar biasa banyak, jauh lebih banyak daripada masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Jadi kita punya banyak pilihan. Nah, ini yang seharusnya menjadi tuntunan dalam hidup kita. Tapi anak-anak Tuhan kan terbalik nih. Khotbah-khotbah yang begitu bagus, indah, dan menarik di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan kemudian di WhatsApp, dan lain sebagainya, itu justru diabaikan, dijadikan sekedar tontonan, bukan tuntunan. Maka itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari firman Tuhan itu harus jadi tuntunan, sementara film-film yang begitu harus jadi tontonan, dan kita harus batasi untuk melihat hal semuanya ini, karena ini akan mempengaruhi tubuh kita terang atau gelap. Dan kemudian yang kedua, kita pakai masker, ya. Makna rohaninya apa? Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita harus jaga nih mulut dan perkataan kita hari-hari ini, ya, dan secara khusus kepada anggota keluarga kita, di mana kita akan punya banyak waktu dengan anggota keluarga kita, sehingga terjadi gesekan-gesekan. Dan gesekan-gesekan itu tidak bisa dihindari, karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terjadi kesalahpahaman, ya. Tapi meskipun ini terjadi, mari jaga mulut kita. Jangan sampai ada perkataan kotor. Yang boleh keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang kata Alkitab adalah perkataan-perkataan yang membangun. Ada 3 kata magic word yang hari-hari ini harus sering-sering diucapkan di rumah kita. Yaitu yang pertama, thank you. Yang kedua, I love you. Dan yang ketiga, I'm sorry. Ya, jadi sering-seringlah berkata, thank you sayangku, thank you anakku, thank you istriku, thank you mamaku, thank you papaku, thank you suamiku, thank you anakku.
Inilah perkataan-perkataan yang harus sering kita ucapkan hari-hari ini. Dan kemudian katakan, I love you, aku cinta kepadamu, aku bangga kepadamu, aku senang memiliki engkau sebagai pasangan hidupku. Aku bangga dengan engkau, engkau adalah anakku yang hebat, anakku yang luar biasa. Dan kemudian jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk kita sering-sering berkata, I'm sorry, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dan Alkitab berkata, kalau kita melakukan hal yang ini, maka orang-orang yang mendengarnya akan memperoleh kasih karunia. Ya, harus keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat. Itu yang harus diucapkan oleh mulut lidah kita hari-hari ini. Sekali lagi, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Caranya gimana, Pak? Agar supaya hanya perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Output tergantung daripada input. Apa yang keluar tergantung daripada apa yang masuk. Maka itu izinkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya masuk ke dalam hidup kita. Sehingga ketika firman Tuhan masuk dengan banyak, dengan melimpah memenuhi hidup kita, maka yang keluar adalah kata-kata yang membangun, kata-kata iman, kata-kata yang mendatangkan kebajikan bagi setiap orang yang mendengarnya. Kata-kata itu harus begini. Kalau orang mendengar kata-kata kita, yang sakit harus jadi sembuh, yang lemah dikuatkan. Kalau ada orang yang susah, mereka akan terhibur. Jangan sebaliknya, ketika mendengar kata-kata kita, maka yang gak ada apa-apa kemudian jadi lemah, jadi sakit, dan justru kemudian ada yang menjadi murtad. Itu tidak boleh terjadi. Dan yang ketiga, bicara soal tangan yang bersih. Kita harus rajin cuci tangan. Ini bicara tentang tangan yang bersih. Mazmur pasal 24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ini ditulis juga oleh Daud. Dia berkata begini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat sebelumnya dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang kudus, ya, orang yang berkenan, yang dikenan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui kejadian ini kita harus sering cuci tangan, tangan kita bersih. Tuhan itu mau berbicara kepada setiap kita bahwa kita ini harus menjadi orang yang berintegritas. Artinya apa? Kita itu menjadi orang yang jujur, yang berlaku benar. Ada orang maupun tidak ada orang, ada CCTV maupun tidak ada CCTV, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang berintegritas, ya. Dan dikatakan kalau tangan kita bersih, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan, menerima keadilan dan menerima keselamatan, ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Kita harus hati-hati dengan mata kita harus pakai kacamata. Kita harus hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, maka itu kita harus pakai masker. Dan yang ketiga, kita harus rajin cuci tangan supaya tangan kita bersih. Dan juga tangan kita bersih di hadapan Tuhan artinya kita berlaku benar tanpa pengawasan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau berbicara melalui peraturan-peraturan pemerintah agar supaya kami selalu pakai kacamata kalau keluar rumah, pakai masker, dan kemudian kami sering-sering cuci tangan, pakai sabun maupun hand sanitizer agar tangan kami bersih. Biarlah maknanya secara rohani, kami akan jaga mata kami, hanya perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang baik boleh masuk ke dalam mata kami. Dan melalui perkataan kami, biarlah tidak ada lagi perkataan kotor yang keluar dari mulut lidah kami. Dan melalui tangan yang bersih,
Biarlah kami menjadi orang yang berintegritas. Roh Kudus, tolong kami untuk kami menjadi pelaku dari firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.